Pejuang langit yang satu ini seorang petani sederhana dari Desa Cikadang, Lembang, Badung Barat bernama Dodi. 8 tahun lalu, ia hanya bisa menatap kebunnya yang hancur diterpa badai dahlia. Angin siklon tropis menyapu habis sayur mayur harapan hidupnya. Mimpi panen dan penghasilan untuk keluarga hilang dalam semalam. Tak hanya Dodi, tetangga petani lain pun mengalami hal yang sama. Kebun mereka rusak parah, penghasilan terhenti berbulan-bulan. Namun Dodi tetap berhusnuzon pada Allah yang menjadi jalur langitnya. Setelah bencana itu apa sih Kang berkah yang Allah berikan? Saya istilah kata mempunyai pelajaran berharga. Ternyata kita jangan bersuuzon kepada Allah. Begitu tadi disemangatin lagi oleh yang kerja biar nanam. Jadi punya lagi modal untuk diputarkan. Tidak dimimpikan, tidak disangka semuanya. Tidak pernah terbayangkan Tidak juga ya? pernah terbayangkan saya kok dapat lagi greenhouse yang bisa dibilang berkali lipat nilainya dari yang hancur. Prasangka baik sama Allah inilah yang membuat Dodi makin mendekatkan diri kepada Allah. Sejak saat itu, Dodi makin giat berusaha hingga mampu menembus pasar internasional. Kang Dodi, Ya. jadi sekarang ini pengiriman udah ngirim kemana aja Kang? Kalau kita dari 2010 ya, kita sudah ke Singapura, Malaysia, dan sekarang juga ini untuk Taiwan. Ini produk untuk ke Taiwan. Minggu bisa dapat berapa kilo atau kuintal? Kalau kita sih kapasitas untuk produksi ekspor yang buat Taiwan ini nih, kita kontraknya 30 ton per minggu. Buncis dan BBK-nya ya totali untuk ekspor ya 40 tonan per minggu lah. Pejuang langit itu jumlah yang sangat besar loh itu, Iya. sampai 40 ton, alhamdulillah. Wah ini siap dikirim ke Taiwan kan ya? Iya, bismillah. Bismillah. Semoga lancar Amin, proses amin. perjalanannya. Enak banget nih berkebun kayak gini. Segar Pemandangannya udaranya. indah. Masya Allah. Nah, ini kita nantinya ke peti kemas, tapi sekarang kita udah loading dari kebun-kebun, dikumpulin, Baik. di stuffing. Dodi memang hanya anak seorang petani, tapi ia jadi satu-satunya anak petani di daerahnya yang berhasil melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Bekal ilmu pengetahuan membuka matanya akan potensi produk pertanian di pasar yang lebih luas. Niatnya begitu kuat, ia tekun belajar ke sana kemari, hanya demi satu tujuan mulia, mengangkat derajat orang tuanya. Nah, saya juga jadi ada punya guru penyemangatnya. Belajar, yang mungkin guru saya Agim. Saya pernah menjadi santri siap gunanya Agim. Pelatihan kewirausahaan, entrepreneurship, leadership, semuanya di Persatuan Darut Tauhid saya. Awalnya semua terlihat sempurna. Dari petani konvensional, Dodi berubah menjadi petani modern. Ia mulai membangun greenhouse dengan investasi mencapai 150 juta rupiah. Pada saat waktu pas bencana waktu itu, Akang udah bikin seperti ini juga? Sudah punya gitu Oke. ya. Bikin karena waktu itu saya mau mengawali berbudidaya ini. Oh, paprika juga? Iya. Oh ya Allah. Cuman ya qadarullah ya, ditakdirkan saya kena bencana ya angin badai dahlia itu. Hancur semuanya, lagi panen segini. Baik. Oh, lebih tinggi bahkan? Udah lagi panen segini usianya. Lagi kita kalau dihitungan di pikiran itu udah besok saya dapat sekian masuk. Ya, Sekian ya. masuk. Dalam 4 hari saja, kebun Dodi hancur total. Greenhouse dan seluruh tanamannya tak satu pun bisa dipanen. Dodi terpuruk, takut keluar kamar, dan tak kuat melangkah keluar rumah. Ujian ini terasa sangat berat baginya. Jadi setelah badai itu kan tadi Akang sempat diem tuh Iya. di rumah selama 1 Iya. minggu. Lalu apa yang membuat Akang itu mau berladang lagi? Nah gini ya, musibah lah ya. Kena badai dahlia 2017 kurang lebih bulan Oktober. Kalau bahasa ininya bermuhasabah mungkin ya. Ya. Ini saya salah apa? Dosa saya apa? Kok bisa begini? Kalau emang ini sebuah ajab ya saya minta ampun yang banyak. Kalau ini sebuah ujian, mudah-mudahan saya lulus dalam ujian ini. Jalannya Allah untuk meningkatkan derajat hidup saya. Masya Allah. Ya, bagi seorang mukmin, Dodi paham betul.
Bencana bisa terjadi karena ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disegerakan di dunia. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jika bersandar dan memperbaiki diri, maka bencana itu bisa menghapus dosa-dosanya dan bisa mengangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa melainkan dosa-dosanya akan diampuni." Karena trauma tadi ya. Jadi masih ada kaget, masih ada haru, bingung, semuanya gitu ya, campur. Tapi suatu saat ada penyemangat yang kerja datang ke rumah, itu tanaman yang itu memungkinkan untuk dipelihara lagi, kita pelihara saja seperti buncis tuh usia 30, Ya. nanti kita pelihara saja. Dodi sadar, mulai merenungi kesalahan dan dosa-dosanya. Ia segera memperbaiki diri, meningkatkan keimanannya, dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Nah, dari sana seolah-olah saya punya partner. Allah tunjukkan juga bahwa pekerjaan saya ini emang seperti keluarga lah. Di situ saya, aduh ini terpanggil benar, yang kerja juga istilah kata merasakan keprihatinan. Akhirnya itu menjadi penyemangat tersendiri buat saya. Akhirnya saya udah, kita semangat bangkit, kita urusin semuanya. Matematika Allah memang tak pernah sama dengan hitungan manusia. Saat banyak petani lain kebingungan karena kebun mereka hancur total, Dodi justru mendapati secuil harapan. Sebagian kebunnya masih tersisa. Ia mulai memberanikan diri untuk bangkit, perlahan membenahi kembali kebunnya. Saya istilah kata mempunyai pelajaran berharga. Ternyata kita jangan bersuuzon kepada Allah. Keberhasilan Dodi tak lepas dari caranya memperlakukan tanamannya. Ia yakin tanaman itu makhluk Allah yang harus diperlakukan seperti layaknya makhluk hidup. Kan katanya tumbuh-tumbuhan itu juga berzikir kepada Allah ya. Betul sekali. Walaupun dia tidak mengikuti kita kemana-mana, tapi seolah-olah dia ini memahami kita. Ya istilah kata ke tanaman ngobrol, tolong bantu saya, dan saya berikhtiar begini ini salah satunya untuk menjaga amanah dari Allah. Saya punya anak disekolahin di pesantren. Tanpa peran dari ya teman-teman tanaman ini, kalau gak berhasil saya juga ini anak gak bisa apa-apa lagi.